pernyataan dari putra Dena ada beberapa waktu yang lalu bahwa ayahnya ini adalah seorang pria berdarah Aceh. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya ada juga pembelaan dari Reza yang memohon tidak memboikot Denada. Ini. Ya. Itu momen ketika Reza berbicara kalimat itu tuh kami di sini mencoba untuk menahan segala perasaan yang ada. Melihat tayangan tadi. Apa yang nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Semua kerinduanku sebagai seorang ibu itu rasa-rasanya ya seperti tadi aku bilang, keinginan dia memanggil aku ibu, keinginan mendengar dia menyebut aku ibu, keinginan aku untuk bisa memanggil dia nang, keinginan aku untuk bisa bicara dan berinteraksi dengan dia selayaknya ibu dengan anak. Sesimpel itu aja udah membuat aku begitu bahagia. Tapi pada saat aku lihat tayangan tadi dan aku juga pernah lihat sebelumnya juga, penyesalan dan rasa bersalah. Aku boleh menambahkan sedikit gak dari komentar tadi? Karena memang sejujurnya aku juga salah satu teman yang mendampingi Dena. Ketika tayangan itu tampil, peluru tuh tembak ke Dena tuh luar biasa. Suatu malam aku telepon Dena, aku bilang sama Dena, Den, kapan mau bicara? Keluarlah bicara. Karena Indonesia perlu tahu pengakuannya Dena. Karena Dena lagi rapuh sekali, malam itu aku ingat sekali ada satu kalimat yang Dena bilang. Dia cuma menghembus nafas dan dia bilang, biarlah ini menjadi tempat aku menebus dosaku. Dan biarkan sinarnya ada pada Reza. Artinya, ketika itu aku langsung gini, maksudnya? Lu sudah siap untuk tidak lagi bekerja di televisi? Karena ketika itu kami punya program malam bersama. Dena sudah tidak bekerja. Terus saya bilang, oh artinya sudah siap, sudah tidak lagi ada di industri entertainment. Dena cuma diam dan Dena bilang, dia sedang lagi banyak pekerjaan. Aku gak mau Reza hilang banyak pekerjaan. Ketika itu. Makanya Dena memilih untuk lama sekali tidak keluar dan berbicara. Akhirnya hari yang dinantikan tiba. Kita akan saksikan. Alhamdulillah, senang ya ngelihatnya ya. Dena, seandainya Kita juga. ada almarhumah mama di situ, menurut Dena apa yang akan mama sampaikan kepada Dena? Mama pasti akan senang banget. Tapi justru pasti aku yang akan ngomong sama mama. Aku tahu pasti itu yang dia inginkan. Tapi aku yang justru pengen ngomong sama mama, aku pengen bilang, aku minta maaf. Aku minta maaf apabila aku telah menyakiti hatinya dia, aku menyulitkan dia. Dan aku ingin berterima kasih karena dia selalu melakukan yang terbaik untuk kita semua. Untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk seluruh keluarganya. Dan dia selalu sepanjang hidupnya, dia selalu melakukan semua yang dia mampu terbaik
untuk orang-orang yang dicintai. Resa itu cucu kesayangannya Mama. Cucu kesayangan yang selalu dibangga-banggakan. Sepanjang hidupnya. Setiap kali dia sama Resa, dia selalu kirim foto dari belakang ke aku. Kirim foto dari luar ke aku, kirim foto dari jauh ke aku. Setiap kali. Sampai masalah, pernah waktu itu, sampai masalah kuku aja tuh aku bisa sama Mama tuh, kukunya Resa gitu. Kirim foto, aku bilang, Ma itu kukunya Resa panjang, suruh potong kukunya. Oh iya, Mama bilangin sekarang, bilangin. Terus habis itu di capture lagi. Ini fotonya nih, kukunya udah dipotong kukunya. Coba mana kirim fotonya lagi kukunya gitu. Sampai hal-hal seperti itu aku banyak ngobrol sama Mama. Jadi aku tahu betapa cintanya dan sayangnya Mama sama Resa. Dan pasti kalau saja Mama ada di situ, pastilah Mama akan Yang paling bahagia. sangat berbahagia di situ. Ngobrol apa aja saat ketemu sama Resa kemarin? Dengan situasi yang sudah berbeda karena sebelumnya memang sudah pernah bertemu saat momen Lebaran. Tapi ini kan momennya bahwa saling mengakui satu sama lain. Terlebih Denada mengakui bahwa Resa adalah anaknya Denada. Ya. Jujur waktu hari pertama ketemu, aku nggak banyak ngomong ya. Oh iya. Hari pertama Canggung ketemu, nggak, Kak? aku sih lihatnya nggak canggung ya, tapi mereka ngerti nggak kayak orang yang udah lama nggak ketemu, saling tatap-tatapan, terus cuman peluk-peluk, tapi body language-nya mereka menunjukkan mereka saling kangen sebetulnya. Karena hari itu aku juga sempat ngobrol sama Resa ya, itu pertama kalinya aku ketemu Resa. Waktu itu aku sempat bilang gini, Den, kalau Resa merasa nggak nyaman ada aku keluar ya di ruangan itu, karena aku kan orang lain buat dia ya. Tapi surprise-nya ternyata Resa justru terbuka. Bahkan dia bercerita banyak hal. Terus aku pernah bilang, di hari itu aku bilang, jadi Dena sebenarnya waktu itu udah cuman diem tapi udah nangis, udah meluk kayak speechless karena hari itu terjadi kali ya. Jadi Dena tuh cuman diem aja, terus ngeliatin Resa, setiap Resa ngobrol sama aku tuh cuman diliatin, ditatap, mereka duduk samping-sampingan, aku di depannya. Terus Resa cuman ngomong, aku tuh ya sama seperti di DVD ya, aku tuh cuman butuh pengakuan ibu. Karena aku kepengen ada ibu di samping aku. Jadi aku pikir gini ya hari itu, ya Allah ini sebenarnya hal simple yang harusnya nggak jadi berat gitu. Ini tentang pengakuan seorang anak dan kejujuran seorang ibu, dan ini udah selesai. Betul nggak sih? Betul. Aku bilang ini masalah keluarga yang harusnya kalian selesaikan sendiri. Bukan konsumsi. Lalu jangan dijadikan konsumsi publik gitu. Betul, makanya ini tuh kan intern banget gitu ya, dan nggak harus juga publik tahu. Dan kalau aku ngobrol, aku lihat karakter Resa, dia anak baik. Makanya aku bilang sama Dena gini, Dena, kamu harus banyak bersyukur sama Allah. Kamu dikasih anak yang sangat baik. Nature-nya dia anak baik. Ya. Dan dia polos. Sehingga anak polos kan mudah terbawa dengan apa yang mengarusi dia gitu kan. Aku cuma bilang sama Resa ngomong ini, Resa kamu udah dewasa, waktu itu ngomong itu, kamu harus buat keputusan sendiri, saatnya kamu sama ibu dan Aisyah, aku bilang itu, yuk kalian bertiga, berangkulan, saling menguatkan, saling mensupport, yang kemarin saling memaafkan, orang tua kami juga manusia, kita punya hilah, punya salah, maafkan kesalahan ibu di masa lalu, aku bilang gitu kan, lapang-lapanglah memaafkan ibu, aku bilang. Dena, maafkan mungkin Resa juga pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ya sudah, kalian saling maafkan, selesai. Masalah kalian sesimpel itu. Oke. Lebaran kemarin Kak Dena di mana, di Jakarta atau di Banyuwangi? Di Jakarta. bareng-bareng? Ketemu nggak? Lebaran. Itu tuh momen Lebaran kemarin. Yang pertemuan kedua itu Lebaran hari pertama. Yang tadi? Iya, yang sama Tante Rate dan Om Dino. Iya. Itu di Banyuwangi apa Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Berarti mereka ke tempat kakak ya? Enggak, kita ketemu di luar, di salah satu resto, dan kita ketemu pada saat itu lengkap semua karena itu udah pertemuan kedua deh. Dan kebetulan memang hari itu adalah hari Idul Fitri hari pertama. Betul, dan Masya Allah. itu ya itulah ceritanya yang aku sebenarnya udah di dalam pesawat, udah mau berangkat ke Singapura pada saat itu.
Terus aku turun dari pesawat, udah dalam pesawat udah pakai seat belt, Kenapa udah dadakan dada infonya sama gitu? dia. Enggak, pada saat itu memang aku di perjalanan dari luar masuk ke gate ke pesawat itu aku telepon-teleponan. Jadi kita konkol antara aku, Mbak Risna, Resa, dan Sheila. Sheila itu anaknya Om Dino dan Tante Rati. Kita sama-sama mempunyai semangat pada saat itu adalah untuk gimana caranya kita bisa ketemu semua satu keluarga dengan Om Dino dan Tante Rati. Jadi ini adalah hal-hal yang juga diupayakan oleh Resa, diupayakan oleh Sheila juga. Semua mengupayakan. Semua mau kita mengupayakan gitu. Pada saat itu aku udah, karena memang tidak direncanakan sebelumnya, direncanakan mau ketemu tapi masih belum tahu nih mau ketemunya kapan. Karena Resa sama Sheila bilang mereka akan coba ngomong dan atur waktunya sama Om Dino dan Tante Ratih. Oke kalau begitu. Tapi malam itu tiba-tiba kita teleponan dan kita, ini kayaknya mumpung besok nih kalau emang masih bisa besok kita ketemu apa gimana, apa besok aja. Sementara aku udah jalan nih ke gate nih, udah jalan, udah mau masuk pesawat, udah duduk. Pada saat duduk tuh katanya, iya ini papa bisa besok nih katanya Sheila. Gimana kita ketemu besok aja? Aku udah dalam, iya nggak apa-apa sih Mbak katanya Sheila. Nggak apa-apa sih Mbak kalau emang Mbak bisa. Resa juga bilang, iya Ibu nggak apa-apa kalau emang ini Ibu udah di pesawat juga. Terus semuanya ngomong lagi kayaknya ini jangan Momen itu jangan ditunda. Jangan ditunda, ini penting, ini prioritas, ini adalah hal yang ingin aku lakukan karena aku tahu Resa juga pasti menginginkan ini, aku pun menginginkan ini, kita semua satu keluarga menginginkan ini terjadi. Dan begitu banyak sudah hal yang kita sama-sama lakukan untuk bisa mewujudkan itu gitu. Jadi si Mbak Risna bilang, ya aku lupa apa pulang tapi besok nanti balik lagi. Akhirnya Mbak Risna bilang enggak katanya. Kalau menurut gue, Ya kan tegas ya. kalau menurut gue mending lu turun sekarang dari pesawat. Ini aku bilang, ini pesawat udah mau ditutup pintunya, penerbangan internasional. Sama dia udah dada-dada nih. Oke gue ke Singapura, udah habis video callan sama dia. Ini udah mau tutup nih pesawat nih. Akhirnya aku bilang, enggak, aku harus turun sekarang. Turun. Ini untuk anakku. Iya. Aku turun dari pesawat. Alhamdulillahnya Allah mudahkan. Ya kalau Allah sudah kasih jalannya, Allah mudahkan. Walaupun tentu yang namanya mau minta maaf lagi buat seluruh penumpang yang ada di pesawat itu. Karena pada saat itu gara-gara saya, aku tahu pasti semua jadi repot bagasi. Untungnya lagi ada yang namanya qadarullah ya, Allah kalau sudah berkehendak ya. Itu koper aku Nggak kemasukan. masuknya itu terakhir. Oke. Alhamdulillah Jadi bertemu. gampang dikeluarinnya lagi. Momennya kita lihat bersama tadi. Tapi Kak Dena aku penasaran. Waktu itu Resa bilang mau tinggal di Banyuwangi aja. Akhirnya setelah ketemu terus gimana, sudah ada keputusan apakah memang Resa akan tetap tinggal di Banyuwangi atau bersama dengan Kak Dena di Jakarta? Karena kan alhamdulillah Resa kan sekarang udah mulai ada pekerjaan-pekerjaan juga di Jakarta deh. Alhamdulillah ada rezekinya. ya, Kak. Jadi pulang pergi. Nah jadi aku bilang sama Resa, Nang, kamu kalau lagi di Jakarta di rumah ibu. Oke. Dan pramugarinya sempat bilang begitu keluar dari pesawat, kadang langsung nyanyi lagu ini, Mehdi Legat. Baik Denada, kali ini kita akan memberikan kesempatan Denada menjawab pertanyaan lainnya dalam Kursi Kegegeran. Kegegeran. Let's go. Terlalu tegang, repot banget tegang. Banget, mama kesel, jawabnya ah. Iya. Kak, kata pilotnya, Lanjut loh dia. Oke Kak Dena, sempat ada jarak dan konflik. Momen apa yang paling menyakitkan buat kakak sebagai seorang ibu dalam hubungan kakak dengan Resa? Nggak ada deh. Kalau aku sama Resa, Gak ada konflik ya kak, udah selesai. aku lagi ibaratnya lagi Menikmati ya kak. Betul. Lagi mesra-mesranya. mesra ya, aku lagi senang-senangnya, lagi mau ngomong apapun yang aku omongin sama dia sebagai seorang ibu gitu. Mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu ya. Iya, cuma dia ngetik pakai emoticon hati aja rasanya berbunga-bunga banget. Oke, ini pertanyaan yang penting dan harus dijawab ya. Kalau suatu hari ayah kandung Resa muncul di hadapan publik, apa yang akan Kak Dena lakukan? Silahkan. Apa dong? Silakan. Itu kan bapaknya dan itu adalah Resa itu anak. Apakah betul berdarah Aceh?
Pokoknya Orang Indonesia. Aceh kan Indonesia. Indonesia kan luas. Memang tidak mau menjawab secara spesifik. Oke Kak. Hal apa yang paling kakak takutkan di kemudian hari? Setelah konflik ini sempat meluas dan menjadi konsumsi publik. Buat aku sekarang yang penting adalah PR-ku aku sama Reza. Aku mau nggak akan bisa seumur hidup ya Bu ya, ditebus untuk menebus kesalahanku tidak akan mungkin bisa. Tapi aku kepengen mempergunakan semua waktu, kesempatan yang udah Allah berikan, semua situasi yang sudah Allah aturkan dan sisa hidup aku ini aku kepengen usahakan semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki. Oke Kak. Ada nggak hal yang belum pernah kakak ceritakan ke Reza atau publik yang sampai sekarang belum diketahui? Banyak sekali. Aku masih banyak sekali belum ngobrol sama Reza. Banyak hal yang dia juga belum tahu. Dan mudah-mudahan nanti pelan-pelan sambil Berjalan waktu. berjalan. Jika almarhumah ibu kakak masih ada dan melihat konflik antara kakak dan Reza, apa yang ingin kakak sampaikan ke almarhumah ibu? Aku tadi udah sempat ngomong sih, tapi aku cuma mau bilang aku tahu mama juga pasti kalau mama masih ada, mama akan menjadi Orang yang paling Garda terdepan. ya. ya akan menjadi yang paling depan untuk merangkul ini semua. Ya, untuk- betul, ya, pasti. untuk membuat ini semua terjadi. Pasti. Dan dia akan menjadi salah satu yang paling bahagia. Kita bisa kumpul semuanya, akan menjadi satu hal yang Momen luar biasa lah. Iya, jangankan mama, sahabat-sahabatnya seperti kita sangat Iyalah. bahagia Ya, melihat betul. keadaan kakak sekarang ini sama Reza ya. Mudah-mudahan pokoknya terus Jadi lebih dalam baik. lindungan Allah penuh kasih sayang ya. Amin, damai. Damai ya. Memang paling mudah itu menghakimi orang lain ya. Ya, Tanpa kita menyadari bahwa semua orang itu punya masa lalu, ya. tapi kita juga tentunya selalu diingatkan bahwa badai pasti berlalu. Kita akan balik saat lagi.